Emiten berkode saham TB, melalui anak usahanya PT Pelabuhan Talenta Bumi atau PTB berhasil memperoleh konsensi pengelolaan Pelabuhan Banjarmasin. PT Dana Brataluhur Tbk lewat anak usahanya resmi mendapat konsesi pengelolaan Pelabuhan Banjarmasin selama 27 tahun. Pelabuhan ini ditargetkan mulai beroperasi pada kuartal 4 tahun 2025. PT Dana Brataluhur Tbk atau emiten berkode saham TB, melalui anak usahanya PT Pelabuhan Talenta Bumi atau PTB berhasil memperoleh konsensi pengelolaan Pelabuhan Banjarmasin. Pelabuhan ini dijadwalkan mulai beroperasi pada kuartal 4 tahun 2025. Hak pengelolaan yang diperoleh PTB berlaku selama 27 tahun sejak penandatanganan perjanjian konsesi. Adapun kerjasama ini resmi ditandatangani dengan kantor Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas 1 Banjarmasin pada 5 Agustus 2025. Direktur TB Weli Susanto menjelaskan, saat ini PTB sedang mengajukan izin operasi yang bakal dikeluarkan oleh KSOP Banjarmasin. Di sisi lain, PTB juga sudah melakukan sosialisasi kepada pengguna jasa terkait tarif dan operasional yang akan berlaku. Dalam perjanjian tersebut, konsesi pengelolaan meliputi berbagai layanan pelabuhan, di antaranya pelayanan jasa dermaga untuk bertambat kegiatan bongkar muat peti kemas dan barang gudang serta tempat penimbunan hingga jasa curah kering dan layanan pelabuhan lainnya. Menurut Weli Susanto, ekspansi bisnis melalui pengelolaan pelabuhan diperkirakan memberikan dampak positif bagi kinerja perseroan. Langkah ini juga dinilai akan meningkatkan skala usaha kepelabuhanan dan pengelolaan kawasan di masa mendatang. Tim Liputan IDX Channel. Kembali di First Session Closing, pemirsa kita ke informasi emiten. PT Tower Bersama Infrastruktur Tbk atau emiten berkode saham TBIG berencana menjual saham treasury sebanyak 350 juta kepada pengendali perseroan. Penjualan saham treasury akan dilaksanakan bertahap mulai Oktober hingga Desember 2025. PT Tower Bersama Infrastruktur Tbk atau TBIG akan menjual saham hasil pembelian kembali atau treasury shares sebanyak 350.330.400 lembar saham. Seluruh saham ini akan dialihkan kepada pengendali perseroan yaitu Bersama Digital Infrastructure Asia Pte Ltd. Berdasarkan keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia, pengalihan saham dilakukan setelah TBIG menyelesaikan 2 periode program buyback dalam 2 tahun terakhir. Pada periode pertama, TBIG melakukan buyback sebanyak 102.046.000 saham antara 4 Mei hingga 3 Agustus 2023 saat pasar berfluktuasi signifikan. Setelah itu, TBIG menjual kembali 81.585.300 saham hasil buyback pertama pada 4 hingga 6 September 2023. Dari jumlah tersebut masih tersisa 20.460.700 saham yang disimpan sebagai saham treasury. Pada periode 1 Mei 2024 hingga 30 Mei 2025, perseroan melaksanakan program buyback berdasarkan POJK nomor 29 tahun 2023. Dalam program ini, TBIG membeli kembali sebanyak 329.869.700 saham, sehingga total saham treasury yang dimiliki perseroan saat ini mencapai 350.330.400 lembar. Seluruh saham treasury tersebut rencananya akan dialihkan kepada Bersama Digital Infrastructure Asia Pte Ltd selaku pengendali perseroan. Penjualan akan dilaksanakan dalam satu tahap atau beberapa tahap mulai 6 Oktober 2025 dan paling lambat 31 Desember 2025 dengan harga mengacu pada ketentuan POJK nomor 29 tahun 2023. Tim Liputan IDX Channel. Kita ke emiten berikutnya, pemirsa. Direktur PT Petrosi Tbk Meinar Kusumastuti memborong 14.000 lebih saham perseroan dengan nilai transaksi hampir 100 juta rupiah. Pembelian saham ini melanjutkan tren pejabat perseroan yang kompak menambah porsi kepemilikan di tahun 2025. Direktur PT Petrosi Tbk emiten berkode saham PTRO Meinar Kusumastuti tercatat membeli sebanyak 14.800 lembar saham perseroan dalam satu kali transaksi. Nilai transaksi yang terjadi pada 26 September 2025 itu mencapai 99,16 juta rupiah dengan harga per saham Rp6.700. Setelah transaksi tersebut, Meinar kini menguasai 14.800 saham atau setara 0,0001% hak suara di PTRO. Sebelumnya, Direktur Legal dan Komunikasi yang menjabat sejak April 2020 itu tidak memiliki saham di perseroan. Tak hanya Meinar, Komisaris Petrosi Erwin Ciputra dan Direktur Kartika Hendrawan juga melakukan aksi beli saham PTRO pada 23 September 2025. Pihak perseroan menegaskan bahwa tujuan dari transaksi tersebut adalah untuk kepentingan investasi.
Erwin Ciputra tercatat membeli 1 juta lembar saham dengan harga Rp5.425 per lembar atau setara Rp5,42 miliar. Setelah transaksi itu, porsi saham Erwin naik menjadi 10,05 juta lembar atau 0,0997% dari sebelumnya 9,05 juta per lembar. Senada dengan Erwin, Direktur Kartika Hendrawan membeli 200.000 saham PT RO dengan harga Rp5.675 per lembar atau senilai Rp1,13 miliar. Saat ini saham PT RO di bursa terpantau melemah 1,46% ke level Rp6.750 per lembar, namun masih mencatatkan penguatan hampir 146% sepanjang tahun 2025. Tim Liputan ADX Channel. PT Medco Energi Internasional Tbk resmi membatalkan program buyback saham yang sebelumnya disetujui dalam RUU PST 3 Juni 2025. Sebagai gantinya, perseroan akan melanjutkan program pembelian kembali saham tahap 2 sesuai dengan keterbukaan informasi yang diumumkan pada 4 September 2025. PT Medco Energi Internasional Tbk resmi membatalkan program buyback saham yang sebelumnya disetujui dalam RUU ST dan menggantinya dengan pelaksanaan program pembelian kembali saham tahap 2. Perseroan mengalokasikan dana hingga Rp815 miliar untuk aksi ini yang akan berlangsung selama 3 bulan. Dalam buyback tahap 2, Medco berencana membeli kembali sebanyak 407 juta saham atau 1,62% dari modal ditempatkan dan disetor penuh perseroan. Jumlah ini tetap jauh di bawah batas maksimal 20% saham yang diizinkan regulasi, termasuk saham treasury yang dimiliki saat ini. Manajemen memastikan pendanaan berasal sepenuhnya dari kas internal sehingga tidak mengganggu operasional perusahaan. Di mana alokasi dana Rp815 miliar tersebut mencakup seluruh kebutuhan mulai dari biaya transaksi, pedagang perantara, hingga biaya lain-lain yang diperkirakan sekitar Rp920 juta. Buyback tahap 2 ditetapkan berlangsung sejak 8 September hingga 8 Desember 2025. Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan nilai pemegang saham serta memperkuat struktur modal Medco. Adapun pasar merespons positif pengumuman ini dengan saham Medco ditutup menguat 2,59% ke level Rp1.385 pada 29 September 2025. Sepanjang sepekan, saham Medco tercatat naik 5,32% dan dalam sebulan melonjak hampir 19%. Pergerakan harga saham tersebut menunjukkan optimisme investor terhadap strategi korporasi yang ditempuh perseroan. Berbagai sumber IDX Channel. Kita bergeser ke indeks harga saham gabungan. Pemirsa, terpantau hingga penutupan perdagangan Selasa 30 September 2025 IHSG bergerak di zona merah setelah sebelumnya dibuka di zona penguatan di 8.137. Adapun IHSG berakhir melemah 0,33% ke 8.096. Nilai transaksi cukup ramai di paruh pertama perdagangan mencapai Rp16,97 triliun. 316 saham menguat, 345 saham melemah, dan 296 saham lainnya bergerak stagnan. Pelemahan indeks harga saham gabungan berbalik arah dari penguatan yang terjadi pada perdagangan Senin, di mana pada perdagangan Senin IHSG naik 0,3%. Dan jika kita lihat pergerakan IHSG pada sesi pertama ini didominasi oleh sejumlah saham yang masuk dalam top losers dan juga sejumlah saham masih mampu membukukan kenaikan. Dari top gainers, pemirsa, saham-saham yang masih menguat diantaranya ada BMRI naik 0,45% ke 4.420, BRMS naik 2,94% ke 875, INET naik 7,75% ke Rp306 dan juga MLPL naik 15,24% ke Rp242. Sementara top losers ada Antam melemah 0,91% ke 3.270, Arci turun 8,56% ke 1.015, BBCA melemah 1,61% ke 7.650, dan BBRI turun 1,26% ke 3.930. Sementara dari sisi sektoral, properti naik 1,15%, energi menguat 0,41%, transportasi dan logistik melemah 1,66%, konsumsi non-primer terkoreksi 0,21%. Sejumlah informasi lainnya akan kami hadirkan untuk Anda, tetaplah bersama kami.